Tahun 2019, sebuah video pendek tiba-tiba viral di internet. Video itu direkam oleh seseorang yang memasuki sebuah rumah sakit terbengkalai di pinggiran kota. Dalam video tersebut, terdengar suara tangisan anak kecil. Sangat jelas, sangat dekat. Yang membuat orang merinding, suara itu berasal dari lantai yang sudah ditutup permanen sejak lebih dari 15 tahun lalu. Banyak yang mengatakan video itu hanya rekayasa, tapi beberapa orang tahu tempat itu memang menyimpan sesuatu. Dan aku adalah salah satu orang yang akhirnya datang ke sana. Namaku Raka. Aku seorang kreator konten kecil-kecilan yang sering membuat video eksplorasi tempat angker bersama dua temanku. Temanku yang pertama Dimas. Dia orang yang paling berani di antara kami, sekaligus yang paling nekat. Yang kedua Sinta. Dia tidak terlalu percaya hal-hal gaib, tapi sering ikut karena dia yang mengurus kamera dan editing. Kami sudah menjelajahi banyak tempat kosong, sekolah tua, hostel terbengkalai, bahkan bekas pabrik yang sudah ditinggalkan puluhan tahun. Tapi malam itu, kami datang ke tempat yang berbeda. Tempat yang bahkan warga sekitar tidak berani mendekat. Sebuah bangunan tua bernama Rumah Sakit Harapan Kasih. Rumah sakit itu sudah terbengkalai hampir 20 tahun. Menurut cerita warga sekitar, dulu terjadi banyak kejadian aneh di sana. Beberapa pasien mengaku mendengar suara tangisan di malam hari. Ada juga perawat yang mengaku melihat sosok anak kecil berjalan di lorong rumah sakit. Awalnya orang menganggap itu hanya rumor. Sampai suatu malam, seorang pasien ditemukan meninggal di kamarnya. Dan anehnya, wajah pasien itu terlihat seperti orang yang sangat ketakutan. Setelah kejadian itu, satu persatu kejadian aneh mulai terjadi. Lampu sering menyala sendiri. Suara langkah kaki terdengar di lorong yang kosong. Dan yang paling sering dilaporkan, suara tangisan anak kecil. Tangisan itu selalu berasal dari lantai 4, padahal lantai itu seharusnya tidak lagi digunakan. Beberapa bulan kemudian, rumah sakit itu akhirnya ditutup. Tidak lama setelah itu, bangunan tersebut benar-benar ditinggalkan. Semua jendela ditutup papan, pintu depan digempok, dan akses menuju lantai 4 disemen permanen. Tidak ada yang tahu alasan pastinya. Yang jelas, sejak saat itu, warga sekitar tidak pernah lagi masuk sana. Malam itu, jam menunjukkan pukul 23.40. Mobil kami berhenti di depan gerbang berkarat rumah sakit tersebut. Lampu jalan di sekitar tempat itu hampir tidak ada. Bangunan besar itu berdiri dalam gelap, seperti sesuatu yang sudah lama mati. Dimas turun dari mobil lebih dulu. Ini dia tempatnya, katanya sambil melihat bangunan itu dengan senyum antusias. Sinta masih duduk di kursi belakang sambil pemegang kamera. Serius, kita mau masuk? Tanyanya pelan. Aku melihat bangunan itu sebentar. Entah kenapa, ada perasaan aneh sejak pertama kali melihatnya. Seperti ada sesuatu yang memperhatikan kami. Dimas menoleh ke arahku. Rak, ini bakal jadi konten paling gila kita. Aku menarik napas panjang. Ayo, cepat. Kita rekam sebentar saja lalu pulang. Dimas senyum puas. Kami mengambil senter, kamera, dan perlengkapan lainnya. Gerbang rumah sakit itu sebenarnya terkunci. Tapi di bagian samping pagar, ada celah yang cukup besar untuk masuk. Akhirnya kami menyelinap melewati pagar yang berkarat. Saat kakiku menyentuh halaman rumah sakit itu, entah kenapa, bulu kuduku langsung berdiri. Udara di tempat itu terasa lebih dingin, lebih sunyi. Bahkan suara serangga pun hampir tidak terdengar. Kami berjalan menuju pintu utama rumah sakit itu. Pintu kayunya sudah lapuk. Dimas mendorongnya perlahan. Krik, krik. Suara pintu itu bergema di dalam bangunan kosong. Kami bertiga akhirnya masuk ke dalam. Lorong rumah sakit terlihat sangat gelap. Dindingnya penuh ada lembab. Beberapa kursi pasien masih berjejer, tertutup debu tebal. Sinta mulai menyalakan kameranya. Recording, katanya. Dimas langsung mulai berbicara ke kamera. Teman-teman, malam ini kita lagi dari rumah sakit terbengkalai yang katanya paling angker di kota ini. Aku berjalan di belakang mereka sambil menyuratkan senter ke lorong penjak itu. Beberapa pintu kamar pasien masih terbuka. Tempat itu terasa sangat sepi. Terlalu sepi. Tiba-tiba, Sinta berhenti berjalan. Rak. Aku menoleh. Apa? Sinta menatap ke arah tangga yang menunjukkan dari atas. Katanya suara tangisan itu dari lantai 4 ya? Dimas tertawa kecil. Iya, tapi katanya tangga ke sana sudah ditutup.
Aku mengarahkan senter ke arah tangga itu. Tangga itu memang ada, tapi di ujungnya terlihat tembok semen tebal yang menutup akses ke lantai paling atas. Seolah seseorang benar-benar ingin memastikan tidak ada yang naik. Aku menatap tembok itu berapa detik. Entah kenapa, perasaanku makin tidak enak. Saat itulah, dari dalam rumah sakit yang gelap, terdengar suara sangat pelan. Suara yang membuat kami bertiga langsung diam. Suara itu seperti seseorang sedang menangis. Tangisan kecil. Tangisan anak kecil. Kami bertiga saling menatap. Sinta menggenggam denganku dengan wajah pucat. "Rak, kamu dengar itu?" Aku tidak langsung jawab, karena suara itu terdengar lagi. Pelan, jelas. Dan yang paling menyeramkan, suara itu seperti berasal dari atas tembok yang menutup lantai 4. Dimas meludah pelan. Lalu dia mengangkat kameranya perlahan ke arah tangga. Kalau lantai 4 itu tutup, suara tangisan itu terdengar lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Dimas menatap Lambi dengan wajah tegang. Lalu, suara itu datang dari mana? Dan malam itu, kami belum tahu bahwa itu hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih panjang, lebih jelas, dan terasa sangat dekat. Aku, Dimas, dan Sinta masih berdiri mematung di depan tangga yang menuju lantai 4. Tidak ada satupun dari kami yang berani bicara. Suara itu seperti berasal dari balik tembok semen yang menutup akses ke atas. Padahal tidak mungkin ada siapa-siapa di sana. Sinta menggenggam lenganku semakin kuat. "Rak, ayo pulang aja," suaranya bergetar. Tapi Dimas justru melangkah maju. "Enggak, kita udah sampai sini." "Mas, jangan aneh-aneh," kataku cepat. Namun, Dimas sudah berjalan mendekati tangga sambil mengangkat kameranya. Lampu dari kamera menyorot ke arah tembok semen yang kusam dan retak-retak. Tangisan itu berhenti. Mendadak. Sunyi. Terlalu sunyi. Dimas berdiri tepat di depan tembok itu. Ia mengetuk permukaannya pelan. Tok, tok, tok. "Kayaknya kosong di belakang sini," katanya. Aku tidak menjawab, karena saat itu aku melihat sesuatu. Di bagian bawah tembok semen itu, ada celah kecil. Tidak besar, mungkin hanya sebesar telapak tangan. Seperti ada bagian semen yang retak dan runtuh sedikit. Dan dari celah itu, keluar udara dingin. Sangat dingin. Jauh lebih dingin daripada udara di lorong rumah sakit. "Dim," kataku pelan sambil menunjuk ke bawah. Dimas langsung berjongkok. Ia menyorotkan lampu kameranya ke celah tersebut. Awalnya tidak ada apa-apa. Hanya gelap. Sangat gelap. Lalu, terdengar suara pelan dari dalam. Seperti bisikan. Sinta langsung mundur 2 langkah. Jangan lihat ke situ." Dinas malah mendekatkan wajahnya. "Kayaknya ada lorong di belakangnya." "Udah cukup," bentakku. Tapi sebelum Dimas sempat berdiri, suara tangisan itu terdengar lagi. Sangat keras. Tepat dari balik tembok. Sinta menjerit. Aku refleks menarik Dimas menjauh. Dan detik berikutnya, brak! Suara benturan keras terdengar dari balik tembok itu. Seolah ada sesuatu yang menghantam dari sisi lain. Kami bertiga langsung berlari mundur. Dimas hampir menjatuhkan kameranya. "Apa itu tadi?" Belum sempat ada yang menjawab, brak! Benturan kedua. Kali ini lebih keras. Debu dari tembok mulai berjatuhan. Sinta sudah menangis. "Rak, kita pulang. Tolong, kita pulang sekarang." Aku mengangguk cepat. "Ya udah, ayo keluar." Kami bertiga langsung berlari menuju pintu utama rumah sakit. Langkah kaki kami bergema di lorong. Aku bisa mendengar nafas kami yang memburu. Tapi saat hampir sampai ke pintu, kami semua tiba-tiba berhenti. Pintu utama itu tertutup, padahal tadi kami membiarkannya terbuka. Dimas langsung menarik gagangnya. "Tidak bisa dibuka." "Dikunci," katanya pelan. "Jangan bercanda, Mas. Aku serius." Aku ikut menarik pintu itu sekuat tenaga. Tetap tidak bergerak, seolah ada seseorang yang menahan dari luar.
Sinta mulai panik. "Rak, ada yang nutup pintunya." Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki. Tok, tok, tok. Berasal dari lorong belakang kami. Pelan, berat, seperti seseorang sedang berjalan menyeret kakinya. Kami bertiga menoleh perlahan. Lorong rumah sakit itu masih gelap. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara langkah itu terus mendekat. Tok, tok, tok. Semakin dekat, semakin jelas. Dimas mengangkat kameranya dengan tangan gemetar. Lampu kamera menyorot ke ujung lorong. Kosong. Tidak ada apa-apa. Lalu, di layar kamera milik Dimas, terlihat sesosok anak kecil berdiri di ujung lorong, memakai baju pasien berwarna putih kusam. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya kurus, dan kepalanya menunduk. Aku langsung menoleh ke arah lorong asli. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di layar kamera, anak itu masih ada. Diam. Berdiri. Sinta menjerit histeris. "Raka, ada apa itu?" Dimas mundur perlahan sambil tetap memegang kamera. "Rak, itu ada di kamera." Lalu anak itu perlahan mengangkat kepalanya. Dan untuk pertama kalinya, kami melihat wajahnya. Matanya hitam seluruhnya. Mulutnya terbuka sangat lebar. Dan dari mulutnya keluar suara tangisan yang sama. Tangisan dari lantai 4. Tiba-tiba, layar kamera Dimas mati. Gelap. Dan di saat bersamaan, suara langkah itu berhenti. Sunyi. Aku menahan nafas. Lalu terdengar suara kecil tepat di belakang kami. "Tolong aku." Kami bertiga menoleh perlahan. Dan di sana, di ujung tangga menuju lantai 4, anak kecil itu sudah berdiri. Anak kecil itu berdiri diam di ujung tangga. Tubuhnya kurus, kepalanya menunduk. Rambut panjangnya menutupi hampir seluruh wajahnya. Baju pasien putih yang ia pakai terlihat kotor dan penuh noda hitam. Tidak ada satu pun dari kami yang berani bergerak. Sinta bahkan sudah menangis sambil berpegangan pada lenganku. "Rak, itu bukan manusia." Suara Sinta hampir tidak terdengar. Dimas, yang tadi paling berani, sekarang justru terlihat paling pucat. Tangannya gemetar saat mencoba menyalakan kembali kamera. Klik, tidak menyala. Klik, tetap mati. Padahal baterainya masih penuh sebelum kami masuk ke rumah sakit itu. Anak kecil itu perlahan mengangkat tangan kanannya. Lalu, menunjuk ke arah tembok semen yang menutup lantai 4. "Buka," suaranya kecil, serak, seperti berbisik dari dalam tenggorokan yang rusak. Sinta langsung berteriak, "Enggak, jangan dengerin dia." Tapi Dimas justru menatap anak itu tanpa berkedip. "Ada sesuatu di balik tembok itu," katanya pelan. Aku menarik lengannya. "Dim, kita cari jalan keluar sekarang." Namun belum sempat kami bergerak. Brak! Pintu utama rumah sakit tiba-tiba terbuka sendiri. Terbuka lebar. Udara dingin langsung masuk dari luar. Aku refleks menoleh ke arah pintu. "Cepat, keluar!" Aku menarik Sinta dan langsung berlari keluar. Tapi saat aku menoleh ke belakang, Dimas tidak ikut. Dia masih berdiri di depan tangga, menatap anak kecil itu. "Dimas!" Dimas seperti tidak mendengar. Anak kecil itu kini perlahan berjalan menaiki tangga, menuju tembok semen. Dan Dimas mengikutinya. "Dimas, jalan!" Aku langsung berlari kembali ke dalam. Sinta menjerit memanggil namaku, tapi aku tidak peduli. Saat aku sampai di tangga, anak kecil itu sudah berdiri tepat di depan tembok semen. Dan Dimas berdiri di sampingnya. Wajahnya kosong, tatapannya aneh, seperti orang yang sedang kesurupan. "Dia bilang dia masih di sana," gumam Dimas pelan. "Siapa?" bentakku. Dimas menunjuk ke arah tembok. "Anak itu, dia dikurung di balik sana." Aku merinding. "Dim, sadar, gak mungkin ada siapa-siapa di sana." Tapi Dimas justru mengambil sebatang besi berkarat yang terletak di dekat tangga, lalu mengatamkannya ke tembok semen. Brak! "Dimas, berhenti!" Brak!
Retakan kecil mulai muncul di permukaan tembok. Sinta yang berdiri di belakangku langsung histeris. "Rak, paksa dia berhenti." Aku mencoba merebut besi itu dari tangan Dimas, tapi tenaganya aneh, jauh lebih kuat dari biasanya. Brak! Satu hantaman terakhir, dan sebagian semen di bawah tangga runtuh. Debu langsung memenuhi udara. Kami semua mundur sambil batuk. Saat debu mulai menghilang, di balik tembok itu ada lorong sempit, gelap, tangga kecil yang menuju ke atas, menuju lantai 4. Aku membeku. Tangga itu seharusnya sudah ditutup permanen, tapi sekarang tangga itu ada. Dan dari atas sana terdengar suara tangisan. Lebih keras, lebih jelas, lebih menyakitkan. Sinta langsung mundur. "Rak, jangan naik, tolong." Tapi Dimas justru malah tersenyum pelan. Senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dia bilang dia nunggu kita di atas. Aku menatapnya ngeri. "Dim!" Lalu tiba-tiba anak kecil itu menghilang. Begitu saja. Tapi suara tangisannya masih terdengar dari atas tangga. Dan perlahan lampu emergensi di lorong rumah sakit menyala sendiri. Satu persatu. Menyala merah membuat seluruh lorong terlihat seperti dipenuhi darah. Di dinding dekat tangga tiba-tiba muncul tulisan. Seperti ditulis dengan tangan penuh darah. "Jangan buka pintunya." Sinta langsung menutup mulutnya sambil menangis. Aku mundur selangkah. Tapi Dimas masih menatap tangga itu. Lalu dia berbisik telan. Kalau kita nggak naik, dia bakal turun sendiri. Dan sebelum aku sempat menghentikannya, Dimas mulai menaiki tangga menuju lantai 4. Dimas! Aku langsung mengejar Dimas menaiki tangga sempit itu. Sinta menangis di belakangku, tapi akhirnya tetap ikut karena tidak mau sendirian di bawah. Tangga menuju lantai 4 itu sempit dan gelap. Dinding di kanan kirinya penuh bercak hitam seperti bekas terbakar. Semakin tinggi kami naik, udara semakin dingin. Dan suara tangisan itu semakin jelas. Bukan satu suara, ada banyak. Seperti beberapa anak kecil menangis bersamaan. Tangis mereka bercampur jadi satu, membuat kepalaku terasa sakit. Dimas berjalan paling depan, masih memegang besi berkarat itu. Tatapannya kosong. Sesekali dia bergumam pelan. "Iya, iya, kami datang." Aku merinding mendengarnya. "Dim, sadar, nggak ada siapa-siapa." Tapi dia tidak menjawab. Akhirnya kami sampai di ujung tangga. Di depan kami ada lorong panjang. Lorong lantai 4. Lorong itu jauh lebih rusak dibanding lantai bawah. Dindingnya mengelupas. Plafonnya sebagian runtuh. Kursi roda tua terbalik di tengah lorong. Dan di sepanjang dinding ada bekas goresan. Panjang. Dalam. Seperti seseorang pernah mencakar-cakar dinding itu dengan putus asa. Di setiap pintu kamar, ada angka yang ditulis dengan cat merah. 401, 402, 403. Sampai akhirnya, di ujung lorong ada sebuah pintu besi besar. Pintu itu berbeda dari yang lain. Di atasnya tertulis, "Ruang isolasi anak." Dan di pintu itu, ada bekas rantai yang sudah putus. Tangisan itu berasal dari dalam sana. Dimas berhenti tepat di depan pintu. Lalu untuk pertama kalinya, sejak kami masuk ke rumah sakit, dia menoleh ke arahku. Tapi wajahnya berubah. Matanya merah. Wajahnya pucat. Dan dia tersenyum. Dia ada di dalam. Sinta langsung mundur sambil menangis. "Jangan buka! Tolong jangan buka!" Aku juga tidak ingin. Seluruh tubuhku mengatakan untuk lari. Tapi suara tangisan itu terus terdengar dari balik pintu. Dan di sela tangisan itu ada suara kecil. "Tolong!" Dimas mengangkat tangannya. Lalu perlahan mendorong pintu besi itu. Krek! Pintu terbuka sedikit. Udara dingin langsung keluar dari dalam. Bau busuk menyengat. Seperti sesuatu yang sudah lama membusuk di ruangan itu. Aku menyorotkan senter ke dalam. Ruangan itu gelap. Tapi di tengah ruangan ada satu ranjang pasien kecil. Dan di atas ranjang itu duduk seorang anak kecil membelakangi kami. Rambutnya panjang, tubuhnya kurus, bajunya putih lusuh. Dia duduk diam sambil menangis pelan. Sinta langsung berteriak, "Jangan masuk!" Tapi Dimas Yusuf melangkah ke dalam. "Tidak apa-apa," katanya pelan. "Kami datang buat bantu kamu." Anak kecil itu berhenti menangis. Perlahan, sangat perlahan, dia menoleh ke arah kami.
Dan saat wajahnya terlihat, aku hampir pingsan. Wajah anak itu rusak, sebelah matanya hilang, mulutnya robek sampai ke pipi, kulitnya pucat biruan. Dan yang paling menggerikan, di lehernya masih tergantung gelang pasien. Tertulis nama, Nadia, 8 tahun. Tiba-tiba, semua lampu di lorong menyala bersamaan. Prak! Pintu di belakang kami menutup sendiri. Sinta menghisteris. Aku langsung mencoba membuka pintu, tapi tidak bisa. Terkunci. Saat aku menoleh kembali, anak itu sudah tidak ada di ranjang. Kosong. Dimas berdiri diam di tengah ruangan. Dim! Perlahan, Dimas menoleh ke aku. Dan aku melihat sesuatu berdiri di belakangnya. Anak kecil itu kini berdiri tepat di belakang Dimas. Wajahnya menempel di bahunya. Tersenyum. Lalu, dia berbisik di telinga Dimas. Sekarang, gantian kalian tinggal di sini. Tiba-tiba, Dimas menjerit keras. Tubuhnya terlempar ke dinding. Prak! Darah keluar dari kepalanya. Sinta histeris. Aku langsung menarik tubuh Dimas. Tapi, semua pintu kamar di lorong lantai 4 tiba-tiba terbuka bersamaan. Krek! Dan dari dalam setiap kamar, keluar suara tangisan. Suara puluhan anak kecil. Aku melihat ke lorong. Di sana, berdiri banyak sekali sosok anak kecil, memakai baju pasien. Diam, menatap kami. Dan di antara mereka, Nadia berdiri paling depan. Lalu, dia mengangkat tangannya, dan seluruh lorong tiba-tiba gelap. Gelap. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Yang tersisa hanya suara tangisan. Tangisan puluhan anak kecil dari segala arah. Sinta menjerit memanggil namaku. Raka! Raka! Aku meraba lantai dengan panik. Tanganku akhirnya menyentuh tubuh Dimas. Dia masih ada, masih bernafas. Aku langsung menarik tubuhnya mendekat. Dim, bangun, bangun! Tapi Dimas tidak merespons. Tiba-tiba, lampu emergensi merah di lorong menyala lagi. Redup, berkedip. Dan saat cahaya itu muncul, semua anak-anak itu sudah berdiri jauh lebih dekat. Mereka kini memenuhi lorong, diam, menatap kami. Wajah mereka pucat, mata mereka hitam, dan semuanya memakai gelang pasien. Aku melihat satu hal yang membuat darahku dingin. Semua gelang itu memiliki tanggal yang sama. 12 Oktober 2004. Sinta berdiri di sudut lorong sambil menangis. Apa yang mereka mau? Belum sempat aku menjawab, Nadia melangkah maju. Dia berhenti tepat di depan kami. Lalu perlahan mengangkat tangannya ke arah dinding lorong. Di sana, muncul bayangan, seperti sebuah ingatan lama. Aku melihat lorong rumah sakit itu, tapi dalam keadaan masih normal. Lampu menyala, perawat berjalan, anak-anak masih berada di kamar mereka. Lalu terdengar suara seseorang berteriak. Kebakaran! Semua keluar! Asap mulai memenuhi lorong. Orang-orang berlarian. Anak-anak menangis, tapi pintu ruang isolasi anak tidak dibuka. Mereka terkunci di lantai 4. Aku melihat beberapa perawat mencoba membuka pintu, tapi gagal. Lalu, seorang pria berseragam rumah sakit muncul. Dia memerintahkan semua orang turun. Sudah terlambat, tinggalkan lantai 4. Teriak salah satu perawat. Masih ada anak-anak di sana. Kalau pintunya dibuka, api akan menyebar ke seluruh gedung. Pria itu langsung menutup akses menuju lantai 4. Dan anak-anak itu ditinggalkan di sana. Aku menatap Nadia. Tubuhku gemetar. Kalian dikurung di sini. Nadia tidak menjawab, tapi air mata hitam mengalir dari matanya. Lalu seluruh bayangan itu menghilang. Kini aku mengerti. Mereka bukan ingin membunuh kami. Mereka hanya ingin seseorang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa mereka tidak pernah diselamatkan. Bahwa mereka dibiarkan mati di lantai 4. Tapi sebelum aku sempat bicara, Dimas tiba-tiba bangun. Perlahan, lalu dia berdiri. Kepalanya menunduk. Diam, dia tidak menjawab. Saat dia mengangkat wajahnya, matanya hitam seluruhnya, sama seperti Nadia. Sinta langsung mundur sambil menangis. Rak, itu bukan Dimas. Lalu Dimas tersenyum, senyum yang bukan miliknya. Dia harus tinggal di sini. Suara yang keluar dari mulutnya bukan suara Dimas,
Suara itu suara anak kecil. Tiba-tiba, Dimas menerjangku. Aku terjatuh ke lantai. Tangannya mencengkram leherku sangat kuat. Aku berusaha melepaskannya. Dim, sadar. Tapi dia justru menekan lebih keras. Di belakangnya, semua anak-anak itu mulai menangis lagi. Lorong bergetar. Lampu berkedip makin cepat. Aku hampir kehabisan nafas. Lalu, Sinta mengambil besi berkarat yang tadi dibawa Dimas dan menghantamkannya ke dinding tepat di samping Nadia. Brak! Aku tahu kalian marah, tapi kami bukan orang yang ninggalin kalian. Tangisan itu berhenti. Semua anak-anak diam. Sinta terisak. Kami bakal ceritain semuanya. Kami janji. Kami bakal bikin semua orang tahu apa yang terjadi di tempat ini. Nadia menatap Sinta lama. Lalu perlahan, dia menoleh ke arah Dimas. Tatap matanya berubah. Sedih. Sangat sedih. Kemudian Nadia mendekat ke Dimas dan memegang tangannya. Aku capek. Bisiknya pelan. Tubuh Dimas langsung berhenti bergerak. Cengkramannya di leherku terlepas. Dia jatuh pingsan ke lantai. Lampu di lorong mulai padam satu persatu. Anak-anak itu perlahan mundur ke dalam kamar mereka. Sebelum menghilang, Nadia menatap kami untuk terakhir kalinya. Lalu dia berbisik pelan. Jangan tutup kami lagi. Dan sesaat kemudian, seluruh lorong kembali gelap. Saat lampu emergensi nyala lagi, kami bertiga sudah berdiri sendirian. Lorong itu kosong, tidak ada siapa-siapa lagi. Dan pintu menuju tangga kini terbuka. Kami turun dari lantai 4 tanpa bicara sedikit pun. Aku menopang Dimas di bahu kanan. Sinta berjalan di belakang sambil menangis pelan. Lorong rumah sakit kini terasa berbeda. Masih dingin, masih sunyi, tapi tidak lagi seperti sebelumnya. Seolah sesuatu di tempat itu akhirnya sudah selesai. Saat kami sampai di luar rumah sakit, langit mulai mendekati subuh. Jam di ponselku menunjukkan pukul 04.12. Kami langsung masuk ke mobil. Tidak ada yang bicara selama perjalanan pulang. Dimas duduk diam di kursi belakang. Tatapannya kosong. Sejak keluar dari rumah sakit, dia belum mengucapkan satu kata pun. Keesokan harinya, kami berkumpul di rumah Sinta. Kami ingin memastikan semua rekaman semalam masih ada. Sinta memindahkan file dari kamera ke laptop. Tangannya gemetar sejak awal. Kalau videonya rusak, orang gak bakal percaya, katanya pelan. Satu persatu rekaman mulai diputar. Semua masih ada. Saat kami masuk rumah sakit, lorong gelap, tangga yang ditutup semen, suara tangisan, sosok anak kecil di kamera, sampai akhirnya rekaman berhenti tepat saat kami naik ke lantai 4. Layar tiba-tiba hitam, hanya suara yang masih terdengar. Tangisan, suara Sinta menangis, teriakanku memanggil Dimas. Lalu, ada suara anak kecil, sangat jelas. Jangan tinggalin kami lagi. Sinta langsung menutup laptop, wajahnya pucat. Itu cukup, aku mengangguk. Tapi Dimas yang sejak tadi diam, tiba-tiba bicara. Putar lagi. Aku dan Sinta menoleh. Itu kalimat pertama yang dia ucapkan sejak semalam. Dim, putar lagi, katanya pelan. Nada suaranya datar. Aneh. Sinta perlahan membuka kembali laptop dan memutar rekaman terakhir. Layar masih hitam. Lalu tiba-tiba muncul satu frame. Hanya sepersekian detik. Tapi kami semua melihatnya. Di ujung lorong lantai 4, berdiri Nadia, menatap kamera. Dan di belakangnya ada banyak anak-anak lain. Tapi ada satu hal yang membuatku merinding. Karena di antara mereka, ada seseorang yang seharusnya tidak ada di sana. Seseorang yang berdiri paling belakang, memakai hoodie hitam. Wajahnya tertutup gelap, tapi postur tubuhnya sangat mirip dengan Dimas. Aku langsung menoleh ke arahnya. Dim, itu... Namun, Dimas belum berdiri. Dia menatap layar laptop tanpa berkedip. Lalu perlahan, dia tersenyum. Senyum yang sama seperti semalam di lantai 4. Senyum yang bukan miliknya.
Dia masih di sini, katanya pelan. Sinta langsung mundur dari kursinya. Rak, aku berdiri perlahan. Dim, jangan bercanda. Tapi Dimas tidak menjawab. Dia berjalan pelan menuju pintu rumah Sinta, lalu berhenti. Tanpa menoleh ke arah kami, dia berkata, "Lantai 4 belum kosong." Setelah itu, dia keluar dan menghilang. Kami berusaha mencari Dimas selama berhari-hari. Kami melapor ke polisi, mencari ke rumahnya, ke tempat-tempat yang biasa dia datangi. Tapi dia tidak pernah ditemukan. Sampai 1 minggu kemudian, video kami tiba-tiba viral di internet. Banyak yang mengatakan itu hanya editan. Banyak yang bilang kami berbohong. Tapi ada satu hal yang tidak pernah kami unggah. Satu rekaman terakhir. Rekaman dari kamera yang ditemukan di dekat tangga lantai 4. Rekaman itu direkam beberapa menit setelah kami keluar dari rumah sakit. Kameranya menghadap ke lorong lantai 4 yang kosong. Selama hampir 1 menit, tidak ada apa-apa. Lalu, perlahan dari ujung lorong, Dimas muncul. Dia berjalan pelan ke arah kamera. Wajahnya pucat, matanya hitam. Dan saat dia sudah sangat dekat, dia menatap lurus ke kamera, lalu berbisik, "Masih ada 1 kamar yang belum dibuka."